Sapa Indonesia akhir pekan lagi. Kita sudah kedatangan tamu komunitas Fingerdeck Bintaro. Apa fingerboard sih sebenarnya? Oh, fingerboard. Bukan fingerdeck berarti ya. Finger alat. Fingerboard Bintaro. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol kenalan dulu. Kak siapa? Aku Oni. Oke, Mas Oni. Aku Azhar. Azhar. Aku Andreas. Aku Fikri. Oke, ini sebelum kita bahas soal fingerboardnya ini, pengen tahu dulu dong, ini kalian udah jadi komunitas sejak kapan sih? Berdirinya komunitas ini tuh dari 2018 bulan Maret. 2018. Oke. Nah, kegiatannya sehari-hari langsung latihan aja atau mungkin ada bikin-bikin papannya juga? Untuk kegiatan biasa sih kita nongkrong ya, ngumpul, ngobrol aja. Setelah itu ada aktivitas kayak nge-trik atau sharing-sharing seputar trik-trik ini. Oke. Asri, tadi saya sempat ngobrol sedikit kalau ini satu rodanya aja itu bisa 500.000. Ini kayaknya hobi orang ada ya. Apakah memang main fingerboard ini mahal atau jadi hobi yang apa ya? Kan orang ada yang main skateboard, ada juga yang main ini. Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya dari segi harga? Untuk skate sama fingerboard itu bedanya hanya di ukuran sih. Ya, Ukuran nggak yang naikin jelas, lah ya. ukurannya. Iya. Terus dari segi harga nggak jauh beda sama skate karena bahan atau part-partnya menyerupai. Dan ini skalanya dijadiin kecil. Oh, justru karena jadi kecil juga jadi mahal juga. Apa sih yang bikin mahal sebetulnya? Bahan-bahan pembuatnya ini kah? Lebih ke tingkat kerumitan membuat part ini. Semakin kecil tuh detailingnya semakin kayak susah gitu. Sulit. Oke, makin rumit ya. Ini kan kalau saya sempat baca-baca sih. Dulu tuh sebenarnya ini cuma gantungan kunci. Betul. Nah, tapi kenapa sih sejarahnya bisa jadi permainan? Awalnya menurut informasi yang aku dapat tuh awalnya kayak ada kayak pikiran dari gantungan kunci, kenapa nggak dimainin aja ya? Itu Robert Lowndes gitu, si pencetus fingerboard ini di tahun 80-an dari Amerika. Terus dia main tapi gantungan kunci nggak proper. Oh, Akhirnya dia modif. Dengan copotan kayak mobil mainan tuh ada rodanya. Dipasangin. Dia coba-coba ternyata bisa ya main fingerboard. Jadi hobi ya, jadi permainan Iya, sekarang. jadi permainan. Mas Azhar, Mas Andreas dan juga Mas Fikri, awal tertarik main fingerboard ini kenapa? Kemudian udah punya berapa banyak sih sebetulnya fingerboard ini? Boleh dong di-spill. Kalau aku sih tertariknya ya diracunin sama temen sih awalnya. Terus kayak nyoba-nyoba, ternyata asik juga. Kayak dulu juga paling main skate juga, paling nyoba-nyoba doang. Tapi bisa main skate juga? Dikit lah. Oke. Terus main yang versi kecilnya juga berarti? Iya. Mas Andreas? Kalau aku sendiri sih awalnya ya sama sih kayak Azhar kayak diracunin sama teman, terus awalnya beli yang mainan dari plastik tuh kan ada tuh yang di minimarket. Terus dari situ ngulik-ngulik di Instagram, terus akhirnya ketemu Bintaro, Terus gabung ya. Oke, Mas Fikri? Kalau aku karena nggak bisa main skate. Jadi kan karena susah kan ya, karena perlu Keseimbangan teknik, gitu ya. keseimbangan. Kenapa nggak coba yang mungkin lebih kecil, lebih aman gitu. Kalau jatuh nggak sakit ya. Kalau jatuh nggak sakit. Betul, minimal. Iya. Tapi kan ini dari mas-mas semua ada yang bisa skateboard juga ya? Ada. Nah, sebenarnya lebih mudah main skateboard atau fingerboard? Lebih mudah main fingerboard. Oh iya serius. Ini Tapi justru karena ini Kalau jatuh nggak malu ya soalnya? Paling tangan pegel. Iya, itu tekniknya gimana sih? Ada latihan khusus dulu nggak? Atau kita harus kenalin dulu si boardnya atau kayak gimana? Karena sebenarnya kayaknya nggak jauh beda susahnya. Sebenarnya kalau itu kan pakai kaki, ini pakai jari. Kan sama-sama aja susah. Apalagi kalau buat apa nih nama tekniknya nih? Kalau nge-flip gitu. Basicnya ada ollie. Ollie itu Secara gimana? trik semua tuh basicnya atau yang trik rumitnya sama kayak skate. Oh. Pop gini. to slide. Akhirnya menghantarkan papan untuk melayang. Hang Tapi kan kalau mau melayang bisa diginiin. Nah, ini gak kepake. Berarti sambil halu-halu juga ya. Membayangkan kita ada di situ. Oh, kuda-kudanya sama. Iya, Kuda-kuda stance-nya sama. jalan Kaki lah. kaki. Ini tuh kayak simulasi sebelum main skate. Oh, oke. Dari sini dulu, terus kayak flicknya atau putarannya kayak gini ya. Nanti baru bisa diadop ke skate-nya. Oh, oke. Oke. Nah, awalnya nih terbentuknya komunitas ini emang dari bestie-bestinya aja atau emang ngumpulin atau misalnya dari pegiat-pegiat juga di sosial media gitu terus berkumpul akhirnya jadi Bintaro Fingerboard ini? Random sih terkumpulnya.
Nggak tahu ini domisili dari jauh-jauh. Oh iya? Siapa Nemu dulu ya? Nongkrong aja kita ketemuin juga. Oh gitu, dari teman berarti ya, teman, ngobrol-ngobrol, terus jadi komunitas, bikin, apa namanya, ya satu komunitas gitu bikin Iya. kegiatan. Nah ini tuh sebenarnya fingerboard itu hanya untuk fun, game, atau ada kompetisinya juga? Secara umumnya tuh ada kompetisinya, ranah seriusnya ada. Oh, oke. Sama banget kayak skate. Oh, oke. Kelas-kelas atau kategorinya sama. Tapi kita Bintaro Fingerboard bikinnya ke fun aja. Bikin orang nyaman dulu, ngedukasi. Oh, oke. Tapi nggak yang seketat kayak kalau main skateboard gitu ya kompetisinya? Sama. Oh sama, jadi fun aja gitu ya? Sama kalau lagi bos atau beta gitu, atmosfernya tuh panas kayak emosi Iya, iya. atau Berarti ini ada lomba-lombanya, teman-teman udah pernah ikut lomba di mana? Alhamdulillah kemarin kita terakhir lomba di Puncak Fingerboard Iya. di Bogor. Dan ini salah satu pemenangnya. Oh, Mas Andre, ceritain dong waktu itu Iya, gimana? ceritain dong waktu itu gimana? Ya waktu itu di acara Puncak Fingerboard ada games kategori full parkrun, jadi kayak ada beberapa obstacle gitu kita ngeline buat ngedapetin poin tuh dari kita nge-hit obstacle terus nge-trik Oh, yang dapet gitu. Waktunya 45 detik ya. Iya. Oh ada waktunya. Ada. Jadi kategorinya tuh gimana sih Iya, kalau cara nilainya kan? kalau dalam satu permainan satu game misalnya ada kategori cepet-cepetan atau ada kategori yang misalnya ada poin atau obstacle yang harus di ini atau ada levelnya dari beginner, advance gitu. Mana? Kalau untuk di Fingerboard sendiri emang ada level-levelnya kayak untuk beginner itu ada open sama pro. Terus yang gamesnya juga bermacam-macam sih, kayak ada game of skate itu kita ngadu trik ya. Oh ngadu trik. Ngadu Berarti trik flat. Battle ya. Iya. Betul. Terus sama full parkrun itu kita yang ngelilingin park itu terus buat ngedapetin poinnya dari trik-trik yang kita dapat di Kita landing. obstacle. Iya. Oke, ada poin-poinnya juga, terus jago-jagoan trik gitu ya. Oh, banyak ya. Nah, kalau skateboard kan ada equipmentnya, ada helm dan lain-lain. Apakah jadi harus pakai helm? Deker juga. Atau Aksesoris gimana? tambahan atau pendukung itu ada kayak iya? celana, sepatu. Iya. ada. Serius? Ada. Sepatu. Bawa nggak? Pengen bawa nggak? Bawa nggak? Nggak bawa. Ya, Iya. Karena dari ada ya. dari segi kenyamanan kurang nyaman. Itu pakai apa? Pakai baju Barbie? Kayaknya iya sih. Tapi nggak nyaman sebenarnya. Nggak nyaman. Iya. Karena langsung kayak ada penghambatnya gitu besar banget kita dimainin. Beda lah. Beda banget. Lebih enak ini ya. Nggak Nggak pakai. Asli ini kalau saya lihat ini pakai kayu sama kayak skateboard ya berarti. Nah, ini kayunya kayu khusus atau bahannya apa sih yang membuat si fingerboard ini? Nggak jauh beda sama skate. Maple. Oke, maple. Kalau skate itu 7 lapis, kalau fingerboard 5 lapis. Oh, ini Ditumpuk-tumpuk gitu. Tapi iya sih ini berlapis-lapis sih. Lihat deh, Okta. Bahkan ada fingerboard yang 7 lapis. Oh, bedanya apa tuh? Bedanya Dia mau ngikutin skate, tapi dibuat 7 lapis gitu dengan ketebalan yang serupa dengan 5 lapis. Oh, itu berpengaruh ke harganya nggak? Bisa. berpengaruh juga sama buat mainnya nggak? Jadi susah atau jadi berat? Bobot, berat. Berat sih. Tambah jadi Lebih berat. enak main pakai papan yang ringan atau yang tebel, yang berat? Kalau untuk ringan atau berat tuh apa ya, selera masing-masing fingerboard. Oh, oke. Fingerboard itu sukanya yang berat, ini sukanya yang enteng. Berarti nggak sebenarnya efek enggaknya ke permainan apalagi kalau buat menghadapi obstacle tergantung masing-masing Iya, main ya. skillnya atau Skillnya. kenyamanannya. Oke, untuk pemula skill apa sih misalnya yang harus dikuasai sebelum bisa main? Jadi membayangkan kah? Oli. Mas Azhar? Oli dulu. Paling oli. Pop to slide. Oli gimana Oli coba? Lompat. Jadi di pop gini, terus di slide. Kalau kakak mau cobain pumping di sini. Ini gimana nih? Di pop belakangnya gini. Oh, Jadi makanya kelihatan nempel itu kayak gravitasinya. Mirip gitu. Oke. Nah, Lama-lama. Mas Fikri, kalau melihat perkembangan fingerboard di Indonesia saat ini, udah banyak nggak sih orang yang menggemar ini? Udah lumayan sih, udah hampir di setiap kota itu ada komunitasnya. Oh gitu. Iya. Berarti ini sering ngumpul juga Sering. yang se-Indonesia gitu. Oh, Kalau oke. kadang kalau ada acara di misalnya di Jakarta nih, kadang dari Bogor, dari Bandung, kadang suka datang gitu, ikut berpartisipasi. seru ya ngumpul-ngumpul. Tapi selain main fingerboard, apa lagi kegiatan yang dilakukan kalau misalkan lagi ngumpul? Bahas apa kek? Misalkan mau skateboard kek atau apa gitu?
luas untuk pembahasannya nggak cuma tentang fingerboard ya. Bahas cewek. Banyak. Salah satunya. Itu. Bahas tentang Itu kalau udah musik. maleman. Tapi biasanya yang menggemari fingerboard ini cowok-cowok aja atau ada sebenarnya juga sih? Mendominasi saat ini tuh cowok-cowok. Cowok-cowok. Kita tuh kayak nganggap pas lagi ngumpul kita kayak anak STM. Iya. Cowok-cowok semua. Semua ya. Oke, kita nanti pengen belajar juga nih ajarin kita. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Agak susah sih. Dengan komunitas fingerboard Bintaro. Nah, Okta udah mulai coba-coba gimana kan kaki gimana caranya pakai fingerboard ini. Tadi diajarin dikasih tahu ada beberapa teknisnya, ada beberapa skillnya, ada beberapa gerakan. Trik. Ada beberapa trik. Termasuk tadi begini ya. Itu ada. Kaki ceritanya. Nge-push. Oh nge-push. Oh, nge-push. Ya bener. Ah, bener ada ya? Ada. Ini nge-push namanya. Apa aja sih nama triknya itu? Ada ollie, pop ollie, ada shove it, ada kick flip, ada tray flip 360 ditambah flip. Terus ada heel flip, ada 180, back side dan front side. Coba boleh di kasih lihat satu-satu. Ini ada atlet kita. Oke. Atlet. Coba kita lihat. Takut gagal ya. Tengah. Nah, Oke. Fikri. Ini oli dulu, oli kayak mana? Iya. Ollie. Oh, itu dipegang ya? Enggak, Oh, enggak. di pop. Manfaat gravitasi. Kayak cicak kayak ininya nempel. Iya. Ada ollie. Jadi nempel. Kick flip. Ada kick flip gimana? First try. Ya itulah ya. Oh. Terus itu apa tadi namanya? Kick flip. Kick flip. Ada yang rumit lagi tray flip. Tray flip. Itu apa? Tray Tray flip. flip. Jadi muter 360 Oh, 60 derajat. Emang Tambah flip. flip. Ah, kalau pakai kaki sakit tuh. Banget. Iya kan? Kena dengkul. Sudah dengkul. Terus oke. Ada Apa lagi kah? Covid yang kayak gini. Basic, shove it. Ada yang rumit tuh switch. Terus itu gimana sih? Berarti kita mau pakai jari tengah. Tapi nggak apa-apa pakai jari telunjuk dirubah. Jadi Oh, kayak gini. Nah, switch. ya benar kayak Ini. gini. Iya. Oh, oke. Flip. Oke. Apalagi yang kira-kira paling susah? Kita suruh dia. Coba praktekin. Di tongkrongan yang bisa tuh tenornya nollie heel. Apa itu? Bagian depan Dream trick banget. gini. Di Oh. depan. Oh. Sama kayak kick flip tapi dia keluar. Kalau udah bisa trik itu kayak adu gengsi aja. Aduh gengsi ya. Ternyata kayak gampang, tapi pas dipraktekin bisa. Bikin melayang aja, yang oli doang juga nggak bisa, yang susah. Karena ada tekniknya juga sih dia kayak di misalnya di pop gitu diinjak belakangnya set kalau dia udah naik tuh tinggal di slide gitu loh. Auto nanti. Coba teman-teman ajarin Okta sampai dia bisa coba. Satu bisanya kayak gini dong. Push dong. Mundur. Coba Okta. Okta cobain. Itu tuh. Apa namanya? Trik. Ramping dulu, ramping. Apa namanya? Di atas, baru Nah. lebih ke depan. Tapi jangan dikagetin, dibuat santai. Salah. Kurang apa tuh kira-kira dia? Kurang tenaga? Kurang konsen. Kurang konsen Okta. Coba kita satu trik kita harus bisa satu. Harus bisa. Basic kali dulu. Jangan dibuang. Sofit aja, sofit. Ya, kalau shove it lebih di scoop sedikit. Di scoop dalam gitu. Tarik. Diputer gini nih. Malah dilempar. Boom. Malah dia ini nanti di invoice-nya dikirim dia aja ya. Aman, aman. Ini 1 500 kali 4 Itu. Pusing kan? Nah, ini kalian bisa 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 coba satu trik atau sampai menguasai satu trik itu berapa lama belajarnya? Trik yang diulik sih kayak Kalau oli misalnya yang basic. kalau oli biasanya sih kayak 1 atau 2 mingguan sih. Oh, berarti memang cukup butuh waktu juga ya untuk bisa nguasain triknya. Nah, sampai bisa ikut lomba itu latihannya berapa lama tuh? Jar, kemarin kamu ikut lomba Dex Class ada? Iya, Kejuaraan Dex Class dia masuknya baru berapa bulan kemarin? baru 6 6 bulan. 6 bulan. Setengah tahun. Bulan. Setengah tahun. Memberanikan diri untuk ikut kompetisi. Iya.
Ini Apalah. kan kalau ini ada obstacle-obstacle-nya juga. Tapi tracknya apakah harus mejanya licin? Ada khusus bahannya untuk mejanya? Untuk apa namanya ini? Tracknya ya? Atau- Tracknya. Obstacle. Meja. enggak, ininya. Oh, meja. Iya. Iya. Harus khusus begitu. Harus enggak Ada khususnya sih. Oh. Itu kayu atau konkrit semen. Ini bikin sendiri atau ada yang jual sih? Kalau ini kita Rintangan-rintangannya? beli. Oh. Sebetulnya kita bisa buat, tapi lebih ngejaga kayak ekosistem aja. Ada pemain buat. Oh, oke. Jadi biar ini ya nggak merusak pasar ya. Kadang juga kalau misalnya kita jenuh gitu, bikin sendiri aja. Bikin apa? Oh, Bikin oke. rel atau bikin ini. Ini Okta dari tadi dia invoice-nya lama-lama mahal juga loh, habis nih gaji sebulan. Iya. Nah, kalau kita ingat Asri, ini saya juga sempat ingat teman saya ada yang main juga waktu zaman pandemi. Nah, ini tuh apa emang lagi hits lagi sekarang? Apa gimana sih? Apa emang teman-teman mainnya pas kemarin hits pas zaman pandemi itu? Fingerboard kan masuk ke Indonesia tahun 2000-an, 2000-an, Iya, tahun 2000-an. Terus 2000-an. sempat boom tuh di tahun 2000, under 2010 sama setelah 2010. Lalu vakum lagi. Dan kami ngerasa ditolongin sama Covid. Akhirnya rame lagi. Karena gabut ya, kalian ngapain ya? Akhirnya sekarang rame yang lagi. punya koleksian ambil, main, terus kontek-kontekan, main lagi yuk. Tapi rame. Iya sampai bikin game kayak online pakai handphone aja. Oh, video call. Iya. Kayak Zoom meeting gitu. Oh, Jadi Lomba. nggak cuman bikin dalgona ya? main ini fingerboard. Ini berarti kalian udah ada berapa orang komunitas yang rame? Udah banyak banget. Member Kalau BFG sendiri itu sekitar 20-an sih. Untuk Kurang lebih lah. Nah, kurang lebih 20-an. Udah ada 20-an. Tapi kalau untuk di Indonesia kayak udah mulai Lebih banyak iya, lah ya. Karena ribuan. setiap daerah kan ada komunitas kan. Sekarang kayak gitu udah mulai rame banget. Rata-rata umur berapa sih yang tergabung di komunitas ini, fingerboard ini? Relatif juga. Umur biasanya dari adanya paling muda dulu dari SD kelas. Iya. Oh iya. SD kita masuk kelas U15 dia. Iya. Oh iya, kayak bola ya? kayak bola. Ada Jauh. kategori Oh, kita ada kategori Iya, usianya. kalau untuk yang kayak di bawah 17 tahun tuh U15 tuh kayak dari SD, SMP gitu. Terus yang paling tuanya ya umur 50-an mungkin. Ada. Ada ya, Oh, bapak-bapak berarti, gitu. tapi sebenarnya siapa aja boleh ikut kan? Iya. Tapi kan ini sebetulnya kan butuh skill, butuh apa ya? Harus tahu juga gimana caranya, tekniknya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak, misalnya supaya nggak cedera? Ada nggak pernah yang cedera jarinya gitu gara-gara fingerboard? Bungki yang jadinya. Ada cedera. Oh iya, cederanya kayak gimana? Apa karena kekilir kah kayak kaki yang Lebih ke hantaman obstacle. Iya, biasanya. oh kena obstacle? Iya, terus sama pas landing selalu kayak gini terus kan. Dalam jangka waktu yang lama bakal kayak sakit di sini. Ya kuku ya kena Iya. ketekan. Ini kulit kena besi, kena keramik, Kadang suka lecet-lecet juga. luka. Ada luka-lukanya juga. Tapi berarti jadi yang benar tekniknya adalah jangan terlalu neken atau gimana? Kalau buat nggak sakit Kalau di untuk yang kuku. pemula main datar gini nggak apa-apa kok. Oh ini ya, berarti kukunya ngadapnya ke atas. Iya betul. Nggak. Kalau nanti misalnya udah pro, Aha. udah mikirin style dia tuh. Jari orang juga beda-beda biasanya tuh. Oh gitu ya? Juga selalu rebah semuanya beda-beda. Kayak setiap trik mereka misalkan jarinya kayak gini, di orang lain bisa beda lagi, tapi triknya sama. Iya. Jadi beda-beda. Tergantung jari masing-masing Iya, ya. Kalau saya tiap bisa orang gini sih, penyamannya masing-masing. istirahat ceritanya. Kan biar duduk. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita harus jeda dulu sebentar, tetaplah di Sapa Indonesia. Saya mau main nih langsung sekarang. Let's go. Latihan dari tadi. Nyusul. Ngepot ya. Tapi tadi saya triknya udah benar belum? Udah benar. Benar. Meski nggak bisa oli ya, nggak bisa gitu. Iya. Ini cuma gini doang, gini. Iya. Ini tekniknya tadi apa kalau kayak gini? Ini jalan doang ya? Jalan doang. Ini apa tadi yang on apa? Board slide. Dan slide lagi. Slide lagi, so tau lagi. Slide Feki, doang. Ratu Feki. Iya. Nah coba sekarang aku tuh bisa nggak? Enggak dong. Coba dulu. Coba dulu dah. Coba, Apa sih? Gimana sih? Yang lewatin aja obstacle ya. Oh. Nah. Nih, Oh ini Wih, itu ada ya. jatuh. Itu apa? 50-50. Fit apa? Tadi ada triknya tuh yang di sini. Oh gimana tuh? Oh di tengah. Nah,
Itu namanya 50-50. Oh, oke. Jadi sebenarnya itu trik juga ya, bukan karena dia nggak bisa. Itu trik. Sorry kalau jago. Aduh, ini tadi sebenarnya susah-susah gampang sih nyobainnya. Kecuali kalau udah disuruh apa tadi trik Kickflip, ollie. kickflip dan lain-lain. Ini tapi kalau Mas apa sorry? Oni? Mas Oni, trik yang paling jago yang bisa dipraktekin apa? Ollie try flip. Coba. Mana? Nggak first try ini bro. Manasan dulu. Kardio. Stretching dulu ya. Oh. Itu apa? Ollie try flip. Oh, oke. Wih. Oke, keren. Susah-susah gampang ya, Okta. Ini jarinya juga bisa kram. Kemarin kalau coba-coba, apalagi yang mau lomba dan lain-lain, pernah nggak cedera atau apa gitu? Terus apa sih yang harus diantisipasi? Misalnya jangan terlalu apa? Yang selaku finalis. Coba gimana? Finalis. Persiapan ya. Kalau saya sih persiapannya paling warming up aja sih kayak oli itu biar Pemanasan lah. pemanasan, biar biar jarinya nggak terlalu kaku. Kalau buat ngindarin, biasanya kalau udah kelamaan ngulik gitu bisa kram di sini sih. Oh, justru di sini ya, di Iya, bagian di bicep. pegelan, tricep. iya, gitu. Oh. Kadang- Jadi bukan cuma jari yang cedera gitu, bisa sampai di sini pegel-pegel juga. Tarik Di gitu kayak sini juga nih, karena di pundak. Pernah nggak ada yang ketarik gitu, urat kejepit gitu gara-gara? Pernah. Gini? Serius? Kesel banget tuh. Pinggang sama ini nih ketarik. Oh, pinggang sampai kena pinggang ya? Karena kan kita mainnya kayak ada one act-nya ada yang kayak gini. Oh. Ada posisi-posisi yang gak enak nih. Sering cerita tuker apa biarnya. Pernah nih sakit ini nih. Oh lu pernah, gue juga pernah gitu. Aduh, itu PR juga sih ya kalau ngaso dulu. Jadi PR ya kalau misalnya kita tekniknya salah terus terlalu diforsir jadi bisa Cedera. cedera. Nah, ini kan tadi part-partnya banyak ya. Kalau misalkan mau koleksi atau misalkan pengen pasang-pasang sendiri, modif-modif sendiri, sebenarnya bisa nggak sih? Bisa banget. Bisa. Bisa banget. Apa aja sih? Harganya? Jadi nih, misalnya masing-masing partisinya tuh ada apa aja dari satu fingerboard ini? Komponen utamanya ada papan, deck ini bisa disebut deck. Terus nanti ada foam tab-nya sebagai pelapis Oke, atas. ini foamnya. Penunjang kaki-kaki ada truck, ada wheels. Oke, ini truknya ini wheels. Yang truck ini kita ada partnya lagi, ada bushing, terus ada pivot cup, terus ada axle atau hanger. Oh, enggak. Ini truck. Oke. Yang di wheelsnya ada tambahan bearing di dalamnya. Banyak ya, cukup banyak ya partisinya ini. Agak PR juga ya kalau mau modif-modif sendiri, mau otak-atik sendiri. Ini kalau dilihat nih tadi dari ini tuh apa ya namanya? Hanger ya? Hangernya. Nah, hangernya kan ada yang tadi kaku tapi ada yang juga Ada kayak loose. itu Loose sama tight. kalau loose itu kenapa memang sengaja dibikin Settingan loose? dari si karet ini kan bisa kita rubah-rubah. Oh, Bisa rubah-rubah. Mau loose bisa, mau tight juga bisa. Pemilihan karetnya bunching. tapi ini tergantung apa ya selera. Oh, gimana enaknya iniin ya ngemaininnya. Ininya. Kegiatan paling dekat apa? Atau mau ikut kejuaraan lagi kah? Kegiatan terdekat jauh ya. Terdekat April. Oke. Terdekat April apa tuh? Pentas jari. Anniversary-nya BFB. Iya, tahun kita. Oh, ini itu. Nah, ini pasti kan yang nonton juga di rumah mungkin ada yang tertarik, apalagi yang kayak, aduh kira-kira kegiatan apa ya, dan fingerboard ini bisa jadi alternatif, bisa jadi pilihan. Yang mau join ini gimana caranya, dan mungkin boleh di-invite juga sosial medianya. Yang mau join ke Bintaro Fingerboard bisa banget langsung nongkrong di Tuan Rumah Space. Lokasi Bintaro Sektor 2. Terus kalau mau main nggak harus punya, Harus punya. nongkrong aja. Dipinjemin boleh? Iya. Nanti kan Tapi lama-lama beli dong, jangan pinjam gitu ya. Yang mau kepoin atau mantau kita di Instagram juga bisa ada di bfb.indo. Oh, oke. Jadi tinggal langsung kepoin aja Instagramnya. Kalau pengen join tinggal langsung datang aja. Nggak harus punya dulu, tinggal datang aja. Oke, kalau gitu kita sebelum berakhir boleh dong kita minta nanti perform lagi sekali cobain. Oke. Ya, terima kasih teman-teman Fingerboard Bintaro udah datang ke Sapa Indonesia Akhir Pekan. Makasih udah bagi-bagi tips, trik dan juga seru-seruan sama kita di sini. Akhir kata saya Asri Gunawan. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa. Silakan.